Halo owner barbershop, jumpa lagi dengan aku Amir, owner Kings Cut Barbershop. Jadi di video kali ini aku mau bahas sistem gaji untuk barbershop yang baru buka. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya. Oke kawan-kawan, nah untuk barbershop yang baru buka itu punya sistem gaji yang beda-beda gitu. Beda dengan yang sudah berjalan. Kalau yang sudah berjalan itu sistem gaji pasti beda dengan yang saat baru buka. Gimana bedanya? Oke. Jadi gini. Saat barbershop sudah berjalan dan juga sudah punya fondasi atau fundamental gaji yang gampang. Artinya karena barber itu udah berjalan, si barber tahu barbershop kita ramai, kemungkinan besar dia bakal ngikut sistem dengan yang kita tawarkannya. Nah, beda halnya dengan barbershop yang baru buka. Namanya barbershop baru buka itu belum dijamin atau belum pasti kalau barber itu ramai. Ya. Kemungkinan 50% sunyi gitu. Karena usaha barbershop ini bukan kayak usaha kuliner yang di awal itu bisa langsung rame. Tiba-tiba ngedrop, tapi di barbershop ini enggak. Di awal itu pasti merintis. Dibilang pasti sih enggak. Ya mungkin rezeki kawan-kawan beda gitu. Tapi kebanyakan pasti merintis di awal. Oke. Jadi sistem yang aku pakai untuk di awal buka barbershop itu namanya sistemnya proteksi ya. Proteksi ini ada bermacam. Ada yang proteksi harian, ada yang proteksi bulanan. Itu ada juga yang bonus lah atau gimana sistemnya gitu. Oke. Kita bahas dari sistem proteksi yang bulanan, yang harian. Proteksi harian itu ada yang 100.000, ada yang 80.000, malah ada yang di bawahnya gitu. Proteksi harian ini barber yang kerja di tempat kita jamin gajinya 100.000 per hari. Contoh proteksi kita 100.000 ya. Kita jamin gajinya 100.000 per hari. Oke. Saat gaji dia satu hari itu tidak dapat, cuman menghasilkan 50.000, berarti kita harus menambahkan 50.000 lagi. Ya. Nah, di yang kedua itu sistemnya proteksi bulanan. Itu yang aku pakai. Itu. Proteksi bulanan, kita sudah sepakat, contoh aku kasih proteksi 2 juta per bulan. Saat gaji dia cuma 1.500.000 atau 1.800.000 selama 1 bulan bekerja, itu aku lengkapin jadi tetap di 2 juta. Oke. Sampai di sini paham kawan-kawan ya? Dengan cara penggajian atau apa yang dimaksud dengan proteksi ya, proteksi atau jaminan itu. Nah, sekarang kita bahas kendala atau enak dari sistem yang salah satu ini. Gitu. Oke. Untuk kendala di sistem yang jaminan harian 100.000 per hari, kenapa aku nggak mau pakai? Karena aku sudah ngalami banyak kendala di sistem jaminan ini. Gitu. Yang pertama, kendala yang aku alamin saat jaminan harian itu kucing-kucingan ya. Kucing-kucingan itu artinya hitung-hitungan, terus banyak politik di dalamnya. Artinya politik itu gini, gaji dia satu hari ini udah kita jamin 100.000. Nah, dia kerja mangkas 8 jam kerja gitu. Di jam pertama dia motong 1 kepala. Nah, oke. Sebelumnya kita tentukan dulu persenan ya. Persenan itu aku kasih 50-50. Contoh
tarif kita 50.000, berarti 50% ke dia tuh 25.000 ya per kepala gitu. Jadi di jam pertama dia motong, dapat gaji nih 25.000, ya kan? Berarti yang mau dicarinya 75.000 lagi nih. Yang kita cari 75.000 lagi untuk nutupin gaji dia hari ini. Nah ternyata saat dia mau close, itu udah di 7 jam kerja, 1 jam kerja lagi, datang satu tamu. Dan itu harusnya porsi dia, jatah dia. Kebanyakan kejadian aku kemarin itu tamu dibuang. Dibuang tuh bukan ditolak, tapi tamu itu coba dialihkannya ke teman-temannya gitu. Potonglah, aku sakit perut, aku lagi nggak enak, badan aku lagi, jadi alasan semuanya. Kenapa dia beralasan? Karena saat dia motong 2, kan kalau yang tamu yang terakhir ini dipotong ya, tuh dia udah motong 2 kepala dengan gaji 50.000. Oke. Dipotongnya 2, gajinya 50.000. Enggak dipotongnya, dia cuma motong 1, gajinya 100.000. Oke, logikanya pilih mana? Motong 1 kepala 100.000, motong 2 kepala 100.000, motong 3 kepala 100.000, motong 4 100.000. Tapi saat dia motong 4 kepala kita nggak nambah proteksi ya. Makanya dia milih tetap motong 1. Karena dia motong 2 atau motong 3 pun gajinya tetap 100.000 gitu. Saat dia udah jam-jam yang mau closing ya, saat dia udah mau selesai jamnya gitu. Tapi kalau dari pagi itu dia udah ada tamu itu mungkin nggak terhitung lagi atau nggak terprediksi lagi. Tapi kalau udah 1 jam terakhir kerja pasti langsung terprediksi, dipotong dapat cuma 25.000, tapi gaji aku 100.000. Aku lewatkan, aku tetap dapat 100.000 gitu. Nah, itu dia masalahnya. Terlalu banyak kucing-kucingan di situ, banyak politik dan hitung-hitungan. Yang ada kita jadi ribut gitu. Kita sebagai owner pasti kenapa nggak kau potong gitu. Ya udah, dia alasan nggak enak badan, sakit perut, atau mau cepat pulang kayak mana, karena dipotong pun tetap 100.000 gitu. Dan 100.000 itu cukup lumayan ya untuk kita merintis di awal. Itu pengeluaran 100.000 itu cukup lumayan besar lah aku bilang, dengan ngebayar barber yang belum ada tamu gitu. Tapi itu resiko kita nggak bisa nyalahkan barbernya. Si barber juga mungkin kepengen ya barber itu rame gitu, tapi kan yang aku maksud ini biar nggak ada kendala ya, nggak ada kendala ke depannya gitu. Jadi aku nggak mau milih jaminan yang per hari. Jadi yang aku pilih itu jaminan per bulan. Kenapa? Jaminan per bulan itu sulit ngedeteknya untuk hitung-hitungannya gitu. Karena bisa jadi hari ini nggak ada motong, besok dia motong 6, itu udah ketutup 2 ya dari yang hari ini nggak motong. Besoknya lagi dia motong 6 lagi, udah ketutup, jadi lunas tuh 3 hari gitu. Nah itu dia enaknya dan itu gampangnya gitu. Jadi kayak jaminan yang per bulan ini, dengan nggak bisa kedeteksi pendapatannya, jadi kita sesama barber pun masih lumayan bisa rapat gitu, bisa nyaman karena nggak ada hitung-hitungan di situ. Sulit untuk dihitung dan sulit untuk ngedeteksi jumlah tamu gitu. Walaupun bisa dihitung itu karena di laporan aku per hari itu udah langsung nampak kelihatan gaji si barbernya berapa gitu ya. Tapi dengan meminimalisir keributan, kita nyaman jalan ya. Dengan nyamannya jalan, usaha juga pasti enak berkembangnya. Tapi kalau setiap hari itu ribut, usaha juga bakal sulit ya. Makanya di bisnis aku lebih menghindari keributan ya gitu. Saat yang udah kronis sekalipun ributnya aku ngindarin, tapi untuk menghindari semuanya juga aku milih lebih bagus tutup hari itu. Jadi aku suruh tutup, kita langsung briefing gitu, biar kejadian ini nggak terjadi lagi gitu.
Nah, dengan sistem yang bulanan ini, aku nyaman, aku enak sesama stylist. Stylist juga mungkin ya enak lah, dibilang enak atau enggak aku juga nggak bisa menginikan, cuman kebanyakan mau sih. Nah, kalau nggak enak itu pasti mereka nolak ya, pasti nggak mau jaminan bulanan gitu. Karena mindset dasar yang aku tanamkan ya, kalau mau rame, kalau mau enak ya sama-sama kerja sama di sini gitu, sama-sama bagus gitu. Tapi kalau cuman mau cari yang enak aja, aku juga mau ya. Nah, kawan-kawan udah paham belum untuk sistem yang dua ini gitu? Jaminan harian dengan jaminan bulanan. Fokusnya di situ ya. Jadi ada yang jaminan harian, ada yang jaminan bulanan. Dan untuk problem-problemnya tadi aku udah bilang ya. Oke. Tapi ini dia sistem yang paling aku nggak mau di awal itu, kontrak. Mengontrak barber gitu. Karena aku nggak rekom ya, dari aku ya, aku juga nggak mau pakai itu. Kenapa nggak mau mengontrak gitu? Karena kan sistem yang dulu tuh masih banyak ya, barber itu minta dikontrak, minta dikasih jaminan, persenan tinggi gitu. Kasih aja langsung ATM ke mereka. Jadi kita udah tahu tuh pasti tutup barber. Oke? Aku nggak nyalain juga sistem kontrak itu kalau memang barber itu potensi gitu, dan kita tahu track record bisa menghasilkan. Tapi di aku itu nggak pernah mau melihat track record ya, sepotensi apa dia itu aku nggak pernah mau lihat. Kenapa? Bagi aku bisnis ini atau usaha barbershop ini, sesama barber itu ke barber itu kerjasama ya, kerjasama. Nggak ada yang aku ngeraup keuntungan lebih dari dia atau mengidolakannya, nggak. Kerjasama. Jadi kerjasama itu berjalannya enak sama enak jalan, nggak cocok silahkan. Jadi gitu yang aku iniin ya, prinsip aku. Nah, saat kita bilang silahkan, kalau ada ikatan kontrak itu bakal sulit. Oke? Terjadinya masalah saat kontrak itu gini, dia kata kontrak 6 juta ya kan, 1 bulan pertama kerja bagus, 2 bulan kerja bagus, masuk bulan ketiga dia mulai cari masalah. Cari masalah sebetulnya bukan dicari ya masalahnya, bukan ngurusuin atau enggak. Jadi hal yang paling sering itu pinjaman. Pinjaman saat kita nggak ngasih, pasti kan suasananya nggak nyaman, nggak enak itu. Dia ngerutu, dia nge-judge kita owner banyak, ya bisa dibilang ada duit, pelit apa, nggak bisa ngebantu gini. Itulah yang terjadi gitu. Dengan dia udah nggak senang dengan kita, tapi nggak bisa keluar karena kontrak, itu usaha pasti kawan-kawan bisa rasain. Kita ngelihatnya aja udah bosan gitu. Dia juga ngelihat kita datang ke barber kita juga bosan. Yang ada aura barber itu suntuk, panas, nggak enak gitu. Dengan suasana barber yang kayak gitu, kawan-kawan percaya nggak bisa datangkan tamu banyak? Kalau aku nggak gitu. Karena usaha kita yang lagi rusuh, lagi kayak mana itu pasti ngefek ya ke tamu atau ngefek ke penjualan kita. Jadi hindarin ya, kalau dari aku, saran aku hindarin kontrak gitu. Jadi tinggal mau kerjasama dengan sistem pembagian 50-50 dengan proteksi sekian, ayo. Enggak, udah gitu. Karena mindset para barber juga masih banyak ya,
yang mau mikirin enaknya aja, tapi nggak mau mikirin kondisi kita gitu. Jadinya ini yang terjadi gitu. Mereka susun semua peraturan yang menguntungkan mereka gitu. Tapi biasa banyak kejebak sih owner-owner yang belum paham untuk sistem gaji ya. Jadi sengaja aku buat video ini untuk kawan-kawan yang lain saat mau buka barber atau yang udah buka, ada referensi lah gitu, atau bayangan tentang sistem gaji yang bakal dijalani saat baru buka barbershop. Aku nggak ada mau mengintimidasi si barber atau si owner kawan, aku nggak ada. Aku pure di sini cuman mau sharing pengalaman aku yang udah aku lewatin. Oke. Jadi mungkin video ini sampai di sini aja. Kalau kawan-kawan ada yang mau ditanya lagi atau yang kurang jelas, komen aja di kolom komentar. Nanti aku coba jawab dengan video lagi biar cukup jelas. Oke? Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Aku Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.